Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Malaikat maut itu takut sama gua. Awas ada mobil! Film yang harus dicerna memakai asam lambung ini dibuka dengan menampilkan seorang preman bernama Alif Chepmek yang kala itu bersama anak buah negeri Wakanda sedang memalak-malak di wilayahnya. Ada Om Indro guys. Tapi anehnya di sini saat ia memalak tukang parkir bukannya uang pecahan yang diberikan, melainkan langsung beberapa lembar uang 100 ribuan. Wow, gila. Kalah harian PNS guys. Setelah memalak tukang parkir, kini ia memalak seorang pedagang kaki lima yang menjual pisang. Namun karena bapak ini tak mampu memberikan harian ke si Alif, ia pun harus diusir dari sana tanpa membawa dagangannya. Ketika malam harinya, ibu Alif pun yang diantar oleh si Bang Sali, bukannya berterima kasih melainkan Alif malah dengan kasar mengusir Sali dari sana. Karena sebelumnya Sali merupakan mantan preman di kampung itu sama dengan Alif. Tapi sekarang ia malahan sudah pensiun dan menjadi marbot di masjid. The real preman pensiun. Cabut! Masih drama lo. Kemudian datanglah para begundal anak buah Alif yang melapor kalau ada sebuah usaha bakso di wilayahnya yang belum meminta izin usaha ke si Alif. Nah, keesokan harinya datanglah si Alif dengan spam kamu nanya, hingga membuat para pembeli di sana lari ketar-ketir. Kala itu keluarlah ibu-ibu pemilik warung yang tanpa berbacot ria pun Alif langsung menagih uang izin usaha sebesar 2 juta rupiah agar si ibu bisa membuka usahanya di sini. Nah, ibu itu pun daripada terkena sindrom kamu nanya, ia pun lebih memilih membayar si Alif Chepmek and the gang. Dan karena kejadian ini, 2 orang figuran yang cepu langsung mengadu ke si Sali, berharap Sali bisa memberitahu temannya. Tapi ketika figuran itu pergi, tiba-tiba Sali tak sengaja menelan mic clip on, sehingga ia pun bisa berbicara dalam hati tapi bisa didengar oleh yang lainnya. Semoga hidayah Allah yang datang padaku. Wow, kebiasaan sinetron ya gini. Nah, ketika si Alif sedang bersantuy di atas motor orang, datanglah pemilik motor itu yang ingin mengambil motornya. Kalau nongkrong dulu sama abang boleh nggak? Nggak boleh. Karena Alif ingin berbuat kasar ke wanita itu, datanglah Sali yang berusaha menegurnya. Merasa tak terima dengan Sali, Alif pun berniat menggediknya, nggak kena sehingga Alif pun malah tergedik sendiri ke tanah. Nah, karena kejadian ini, Alif pun dibawa ke rumah sakit dan coba kalian dengar apa yang dibilang oleh si dokter. Apa? Stroke dokter? Iya pak. Wow, sejak kapan ya jatuh ke tanah malah terkena stroke? Di luar nalar coy. Ketika di rumah, Alif pun dirawat oleh ibunya dan saat malam harinya ia pun tiba-tiba terkena nyeri otot di bagian jantung yang menyebabkan Alif pun langsung di-kick dari kehidupan. Nah, keesokan harinya ketika para orang-orang datang untuk melayat, tara, si geblek ini pun hidup lagi guys. Dan alih-alih senang anaknya tak jadi mati, tapi sang ibu malah berkata seperti ini. Apa nih? Kamu belum meninggal. Tapi yang anehnya di sini ketika si Alif ini recall kembali ke bumi, tiba-tiba mulutnya yang awalnya terkena stroke langsung menghilang dan Alif pun langsung sembuh total. Apalagi ketika keesokan harinya Alif yang telah hidup kembali mencoba mengadu ilmu ke seorang preman yang dimana dengan kekuatan satu pukulan si preman itu pun langsung KO. You have been slain. Buset, sakti bener guys. Setelah mengadu ilmu ke si preman, Alif and the gang pun menuju warung bakso Ibu Aisyah. Lalu melakukan penjarahan di sana karena ibu ini tak mau membayar sewa lagi ke si Alif. Tapi coba kita perhatikan lagi bapak-bapak bertopi merah tadi. Ketika Alif mengusir pelanggan, bisa-bisanya ia malah senyum kegirangan diusir oleh si Alif. Adeh pak totalitas sedikit napa? Keesokan harinya ketika Alif sedang nongkrong, ia pun mendengar suara Sali dari masjid. Dan langsung mendatangi sumber suara itu. Yang dimana bukan main si Alif malah GB dosa di sana dengan menyuruh setiap orang yang ingin sholat harus bayar ke si Alif. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kemanakah para polisi saat ini dan apakah pekerjaan polisi belum ditemukan pada zaman ini? Di malam harinya akibat Alif memasang tarif untuk orang sholat, membuat Sali pun mulai kesal dan langsung mengeluarkan kemampuannya yang selama ini terpendam. Maaf Pak Ustaz, maaf. You have been slain. Setelah pergelutan itu, barulah sang figuran memiliki ide yang sangat cemerlang, yaitu melapor Alif ke Pak Polisi. Bang Kardi dan anak buahnya kita laporkan saja ke polisi Pak Ustadz. Aduh, kenapa nggak dari awal film Bambang? Kan mata saya bisa diselamatkan.
Nah, ide itu pun mulai diterapkan keesokan harinya, di mana seorang intel yang tanpa menyamar sebagai tukang bakso dengan HT, langsung datang saja ke masjid untuk menangkap Alif. Tapi si Alif yang masih diberi waktu oleh sang sutradara, ia pun berhasil kabur dari sana dengan menggunakan motor Pak Polisi itu, yang lalu dikejar juga oleh 2 orang polisi dengan menggunakan Avanza turbonya. Dalam perjalanannya, Alif pun tak sengaja kesliding sebuah batu hingga ia pun harus melarikan diri dengan spell speed yang ia pakai. Dan akhirnya berhasil bersembunyi di sebuah Johnson yang kala itu berkamuflase menjadi Carrie. Nah, di dalam mobil Carrie itu tiba-tiba saja terdapat sebuah berangkas milik Sambu, di mana berangkas itu langsung terjatuh dan menimpa Alif yang tentunya apapun yang terjadi ke pemeran utama, pastinya bisa membuat pemeran utamanya koit. Ya, dia langsung koit guys. Singkat cerita, ketika ia sudah koit beneran dan saat dimandikan, ia pun mengeluarkan efek-efek CGI yang sangat-sangat real banget. Bahkan Christopher Nolan pun terheran-heran dengan efek ini. Setelah dimandikan dan akan digotong ke pemakaman, tiba-tiba sebuah kutu manusia yang entah munculnya dari mana langsung mengerumuni keranda si Alif. Tapi sejak kapan kutu manusia segede biji beras gini cuy? Singkat waktu ketika Alif akan OTW ke neraka karena kerandanya berat, Pak Ustadz pun mengpik Hero Johnson untuk mengantar Alif ke neraka. Dan saat di jalan, Johnson yang jijik karena Alif banyak kutu, akhirnya ia pun melemparkan Alif ke sungai. Yang dimana Alif pun tak jadi dikuburkan, melainkan malah mengarungi sungai itu hingga ia bertemulah dengan Raja Atlantis, yaitu Gading Manusia Ikan. Oke, pesan immortal yang dapat kita ambil di sini, jika kalian sekarang adalah seorang preman, kalau bisa cepatlah tobat dan jangan GB dosa seperti Alif. Karena jika kalian mati dalam keadaan masih memegang gelar preman, maka dapat dipastikan keranda kalian akan terpental ke sungai dan akan mengarungi sungai itu sampai kalian meninggal 2 kali. Wow, pesan-pesan kehidupan macam apa ini? Dan itulah sedikit info dari Filmaza, preman bengis matinya ketiban berangkas Ferdi Sam.